ada gadget, teknologi yang luar biasa, pergaulan bebas yang semakin menggila, apalagi juga terkait dengan narkoba ataupun juga video porno dan lain sebagainya, yang ini bisa merusak karakter anak Indonesia, bahkan juga di dunia internasional begitu. Bagaimana agar orang tua ini bisa menjaga anaknya agar terhindar dari hal-hal yang kita tidak bisa mengkontrol lingkungan, tapi kita harus mengkontrol dari dalam. Iya, betul. Setuju sekali dengan pernyataan Mbak Fatma ya. Kita harus mengontrol dari dalam, itu kata kuncinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, anak adalah titipan. Itu merupakan sebuah keniscayaan. Sebagai orang tua, kita harus mendidik anak dengan baik karena itu merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT. Lantas bagaimanakah cara mendidik anak menurut ajaran Islam? Hikmah Siang kali ini akan bahasnya bersama Ustadz Latif Hatam selaku Ketua Jatman NU. Selamat siang Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dititipkan anak itu merupakan sebuah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga atas anugerah tersebut kita harus menjaganya dengan baik. Bagaimanakah hukum Islam terkait dengan mendidik anak dengan baik? Ya, mendidik anak dengan baik itu diawali bahkan dari makanan orang tuanya. Ini ya, ada tiga ranah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ranah spiritual. Yang kedua adalah ranah sosial. Dan yang ketiga adalah ranah emosional. Nah, yang pertama secara spiritual. Pendidikan anak itu bukan saat kecil, bahkan dalam kandungan, bahkan ketika orang tuanya masih bujangan. Jadi beberapa ulama besar seperti Imam Hanafi itu lahir dari ayah yang bersih dari makanan haram, ibunya bersih dari makanan haram. Jadi suatu saat Thabit bin Abdullah menemukan ada apel, ketika dimakan sedikit, oh ini apel punya siapa ya? Lalu ditelusuri ternyata pemiliknya adalah pemilik kebun apel, dan singkat cerita mereka menikah. Ini Thabit bin Abdullah bersih dari makanan syubhat, istrinya bersih dari dosa, maka lahirlah Imam Hanafi. Itu ya, Nu'man bin Thabit, maka anaknya luar biasa. Begitu pula dengan kisah penjual susu di zaman Umar bin Khattab. Dia ketika diminta untuk mencampuri susu dengan air, dia berkata, iya Umar bin Khattab tidak melihat, tetapi Allah Maha melihat. Dari situ lahirlah anak bernama Fatimah. Lalu Fatimah menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, lahir anak namanya, dari situ pernikahan lahir namanya Laila. Laila nikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, lalu lahirlah anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi sebenarnya untuk membangun generasi diawali dari makanan yang bersih. Bersih. Ini yang pertama secara spiritual. Yang kedua secara spiritual, yang kedua adalah jangan lupa doa. Doa adalah silahul mukmin, doa adalah senjatanya mukmin yang kadang-kadang orang mukmin nggak pakai. Untuk mendidik anak, dia main, wah ini saya punya hebat ilmu parenting, saya punya sekolah dan lain sebagainya, saya punya teori-teori. Padahal yang mengubah itu bukan parenting, bukan sekolah dan lain sebagainya. Yang mengubah itu Allah. Kenapa nggak kepada Allah dulu? Nah, inilah secara spiritual ya. Sebagai pusatnya begitu ya Pak? Pusatnya, sang penentu. Nah, ini adalah ikhtiar. Dan Islam bagaimana menyikapi terhadap ikhtiar? Ikhtiar harus yang terbaik dan bersandar kepada yang maha baik. Nah ini ya, jadi secara spiritual yang kedua adalah doa. Apakah kita sudah mendoakan anak kita? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apakah doa itu sudah di kolbu atau baru di lisan? Apakah kita sudah mendoakan anak kita dalam tahajud dan lain sebagainya? Maka kita lihat misalkan Ustadz Abdul Somad. Beliau bisa begitu karena ibunya tiap hari membacakan Fatihah 100 kali. Khusus untuk Ustadz Abdul Somad, untuk Ustadz Abdul Somadnya, gitu ya. Untuk yang lain mungkin beda lagi. Tapi memang itulah cara spiritual. Nah, yang pertama secara spiritual. Yang kedua adalah lingkungan, di mana hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap anak lahir pasti dalam keadaan fitrah. Fitrah dia ada kerinduan kepada Allah, fitrah kebaikan. Tetapi orang tuanya lah yang membentuk anaknya. Nah itu ya, menjadi A, B, C sampai Z itu orang tuanya. Artinya bukan orang tua saja, tetapi lingkungan. Nah, environmental atau sisi sosial.
Dan yang ketiga adalah sisi emosional. Nah, bagaimana kasih sayang orang tua ini sangat mempengaruhi. Anak yang kurang kasih sayang, dia cenderung tidak kasih sayang juga, gitu ya. Orang tua yang disiplin, tetapi penuh kasih sayang, penuh keteladanan. Antara lain itulah, antara keseimbangan antara spiritual, sosial dengan emosional. Nah, yang kadang lupakan justru spiritualnya itu. Seperti itu antara mendidik anak. Karena karakter dari seorang manusia itu dipupuk sejak dini begitu, bahkan nutrisi yang ia makan, yang anak makan, lalu bagaimana cara orang tua berperilaku kepada anaknya akan dibawa sampai dewasa. Kalau zaman sekarang itu namanya bisa trauma, Pak. Trauma masa kecil bisa dibawa ke sampai saat dewasa begitu. Jadi itu sangat matters atau sangat penting untuk kita lakukan sebaik-baiknya agar anak itu bisa menjadi generasi yang baik, bukan hanya untuk sebagai manusia begitu Pak, tapi sebagai dirinya sendiri, agar dia bisa menjaga dirinya sendiri. Bagaimana cara Islam mengajarkan itu semua, terutama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah lah yang mendidik aku, Allah memperbaiki pendidikannya kepadaku. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil sudah tidak punya ayah, lahir ayahnya tidak ada. Tak lama kemudian ibunya wafat, lalu dididik oleh kakeknya, dididik oleh pamannya. Secara lahiriah tidak ada bapak ibunya di situ, tetapi fungsi ayah itu diwakili oleh kakeknya. Beliau adalah seorang leader Quraisy. Abdul Muttalib itu sangat disegani. Lalu dibina oleh seorang leader, lalu pindah pembinaan kepada seorang entrepreneur yang bernama Abu Thalib. Maka sesungguhnya fungsi orang tua itu terwakili oleh kakek, terwakili oleh pamannya, sehingga beliau dididik menjadi seorang leader, menjadi seorang entrepreneur. Jadi seperti itu. Tetapi hakikatnya Rasul sendiri yang dari awal tadi beliau berkata, "Adzabani Rabbi", hakikatnya yang membina aku adalah Allah, yang mendidik aku adalah Allah. Fa ahsana ta'dibi, Allah lah sebaik-baik pendidikan. Karena ini lagi-lagi penentunya adalah Allah. Bahwa parenting penting, bahwa segalanya ikhtiar kita penting, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah sang penentu. Apa yang perlu dilakukan oleh orang tua begitu Pak ketika mempunyai atau sebelum mempunyai anak, dia harus mempersiapkan kandungan sebaik mungkin. Lalu saat hamil juga nutrisinya harus dijaga, betul. Dirinya juga harus dijaga. Lalu juga saat melahirkan, semua kan sudah tertulis dalam Al-Quran begitu ya Pak, yang harus step by step yang harus dilakukan oleh manusia begitu atau sebagai orang tua. Apa yang perlu diperhatikan dari anak kecil hingga menjadi dewasa begitu Pak? Iya, yang pertama tadi makanan yang halal dulu ya. Jangan sampai memberikan asupan baik asupan yang buruk secara fisik maupun asupan yang buruk secara spiritual. Tadi ya, asupan fisik, gizi dan lain sebagainya itu penting. Maka asupan harus bagus sejak dalam kandungan bahkan sebelumnya. Yang pertama asupan. Yang kedua tentunya adalah bagaimana mendidik anak dengan baik. Ada seorang kiai, ada tiga lah saya ingin menyampaikan, ada tiga hal. Secara spiritual ada tatap, titip, tutup dalam pendidikan itu ya. Tatap yang pertama ketika kita mendidik, kita lakukan ikhtiar terbaik. Sekolahnya yang terbaik, makanan yang terbaik, parenting yang terbaik, sambil menatap Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau sang penentu. Ini tatap ya. Yang kedua titip. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah, tawakkaltu 'ala Allah. Aku wakilkan kepada Engkau ya Allah, aku titipkan. Ada seorang kiai, dia menyantrenin anak, menyantren ke satu pesantren, anaknya badung. Menyantren lagi ke pesantren kedua, bandel, gitu kan? Dan lain sebagainya. Ternyata ini gagal maning ibarat gitu ya. Kok gagal terus anaknya? Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, aku kiai, yang kutitipkan juga kepada kiai-kiai, tapi kenapa pendidikan anakku gagal, bandel dan lain sebagainya? Lalu Allah menjawab, karena kamu titipkan kepada manusia, tetapi kamu tidak menitipkan kepadaku sang penentu. Akhirnya saat itu kiai itu bertobat, ya Allah, aku bertaubat. Lalu dia titipkan kepada Allah, ya Allah, aku titip, ini jauh dari aku, tapi titip ya Allah. Begitu kan? Tak lama kemudian anaknya jauh lebih baik lagi. Nah itu titip, tatap, titip. Yang ketiga adalah tutup. Tutup. Maksudnya apa? Yang kita lakukan adalah ranah ikhtiar.
yang kita lakukan adalah mendoakan, menitipkan kepada Allah. Hasilnya bagaimana, itulah yang terbaik. Tutup dari mencela Allah, tutup dari mencela takdir, cintai Allah sekaligus mencintai takdirnya. Itulah yang maksimal yang bisa kita lakukan. Bahkan seorang nabi pun anaknya bisa durhaka gitu ya. Barangkali ini menjadi ujian yang dapat meningkatkan derajat kita kepada Allah. Anaknya ternyata kata-katanya kurang layak, oh ini ujian kesabaran. Akhirnya dengan kesabaran itu derajatnya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, berkaitan dengan masalah begitu, kalau kita bicara terkait dengan dunia ini tentunya sangat tidak menentu ya Pak, baik itu ada gadget, teknologi yang luar biasa, pergaulan bebas yang semakin menggila, apalagi juga terkait dengan narkoba, ataupun juga video porno dan lain sebagainya, yang ini bisa merusak karakter anak Indonesia, bahkan juga di dunia internasional begitu. Bagaimana agar orang tua ini bisa menjaga anaknya agar terhindar dari hal-hal yang kita tidak bisa mengkontrol lingkungan, tapi kita harus mengkontrol dari dalam. Iya betul. Setuju sekali dengan pernyataan Mbak Fatma ya. Kita harus mengontrol dari dalam, itu kata kuncinya ya. Dan itu juga yang pertama ada dua hal ya. Perlu ada motivasi internal. Jadi kita sampaikan kepada anak-anak kita, nak, kamu mau punya masa depan yang seperti apa, gitu kan? Saya ingin memiliki masa depan cerah. Pengennya jadi apa? Pengennya jadi katakanlah pengusaha besar. Oke, pengusaha besar apakah bisa ditempuh dengan menghabiskan waktu bergadget-gadget, scroll-scroll begitu? Tidak. Pengusaha besar ini harus belajar, harus mempraktekkan ilmunya, harus berdisiplin dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Jadi kamu mau jadi apa, gapailah cita-citamu, kamu akan menjadi orang yang sangat bermanfaat, sehingga dia, iya, kalau begitu saya harus waspada. Main handphone oke, tetapi saya punya cita-cita besar. Nah itu motivasi internal tadi ya. Yang kedua adalah wajar, namanya manusia itu sering terdistorsi. Setan mengganggu terus sehingga lupa dengan misinya gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah pembatasan. Pembatasan baik waktunya maupun kontennya. Nah itu ya. Pergaulan juga ini sangat penting karena lingkungan tadi. Satu orang sehat bergaul dengan 10 orang kena sakit mata, dia akan kena sakit mata gitu. Maka tadi penting mencari pergaulan yang suportif, lingkungan yang suportif. Ketika orang tuanya ikut ngaji, anaknya juga diajak ke pengajian yang asik, begitu kan? Ini adalah hal yang penting, insya Allah. Baik Pak, terakhir apa pesan Pak Ustadz terkait dengan mendidik anak dengan baik agar anak-anak Indonesia ini menjadi generasi emas di tahun 2045 yang saat ini digaungkan oleh pemerintah Republik Indonesia? Iya, yang pertama ikhtiarlah yang terbaik, terus lakukan yang terbaik, gizinya, pendidikannya, secara parentingnya. Yang kedua, bersandar kepada yang maha baik, karena Allah lah sang penentu. Terus kita tatap Allah, mohon doa, ya Allah, anakku ya Allah, titip anak kita kepada Allah, insya Allah dijaga oleh Allah. Allah maha menjaga, Allah hafiz, maha menjaga. Ya Allah, aku nggak bisa menjaga, jagalah anakku ya Allah. Setelah itu apapun yang terjadi, syukur dan banyak istighfar. Dan jangan lupa, salah satu lingkungan adalah orang tua harus memberikan teladan yang baik kepada anak, karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih fasih daripada kata-kata. Betul sekali. Semoga keturunan-keturunan kita, generasi-generasi kita, Indonesia bisa menjadi generasi yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin, taat kepada Tuhan, amin, dan bisa membatasi diri dari pergaulan maupun sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Sama-sama. untuk ceramah dan juga insight-nya pada siang hari ini.